Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Bab 62. Tidak bisa bersama. Masalah ternyata semakin runyam dari hari ke hari. Solusi yang ia pikir bisa datang beberapa hari jadi molor. Tatiana, kita harus bicara, ucap Radian saat meja makan sudah kosong. Keluarga Tatiana mengundang keluarga Radian untuk makan malam dengan tujuan menentukan tanggal pertunangan. Apa yang ingin kamu bicarakan, Rad? Tanya Tatiana melirik kedua orang tuanya dengan gelisah. Bicarakan saja di sini. Tidak, aku ingin bicara di luar. Radian melirik Sasongko yang sedang terbahak bersama Ginanjar. Temui aku di taman belakang. Oke. Dengan izin, ingin ke belakang sebentar. Radian berjalan menuju taman belakang. Dia menunggu sebentar kemudian melihat Tatiana dengan gaun malam indah menjuntai berjalan menghampirinya. Ekspresi perempuan berambut panjang sepunggung itu begitu sulit diterjemahkan. Apa kamu mau menjebakku, ha? Seru Raden langsung menyala. Dia tidak bisa mengontrol emosinya lagi sekarang, tapi sebenarnya bentakan ini adalah bentuk pengendalian emosinya yang lumayan. Karena jujur, Raden ingin sekali menampar wajah licik itu. Kamu hamil dan menyerahkan tanggung jawab padaku. Katakan, siapa lelaki yang menghamilimu? Dialah yang harus menderita sekarang. Radian, Tatiana balas membentak. Kamu gila apa? Demi apapun kamu menganggap ini anak lelaki lain. Ini anak kamu, Rad. Ini darah daging kamu sendiri. Kamu yang gila, desis Radian. Apa kamu lupa kita pernah melakukannya? Tanya Tatiana berkaca-kaca. Kamu jangan lari dari kenyataan, Rad. Ini hasil perbuatan kita. Ini tanggung jawab kita berdua. Itu sudah lama sekali semenjak aku sadar dengan hubungan gila ini. Raden menghela nafas gusar. Dia sugar rambut di kepalanya yang mendadak membuatnya pusing setengah mati. Memangnya kamu tidak tahu kalau kamu sering pergi bersama lelaki lain? Tatiana mendengus kencang. Senyum miringnya terbit bersama mata merendahkan. Aku melakukannya karena ingin kita setimpal. Kamu boleh pergi dengan sekretaris sialanmu itu, dan aku tidak boleh gitu. Nah, itu masalahnya, Tatiana. Hubunganmu dengan lelaki entah siapa itu menghasilkan petaka yang malah ditimpakan padaku. Apa kalian tidak gila? Siapa lelaki brengsek itu? Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Sehabis semua pertanyaan itu, Raden utarakan dengan tajam. Tatiana tidak bisa menahan diri untuk memberi rahang Raden tamparan keras. Kamu, Radian, kamulah lelaki brengsek itu. Kamu yang menghamiliku dan tidak mau bertanggung jawab. Sialan, bentak Radian mendesis. Radian, suara Sasongko yang lantang menyapa telinga mereka berdua. Radian dan Tatiana serentak menoleh. Sasongko sedang berjalan ke arah mereka dengan wajah tegang. Berani sekali kamu mencoreng nama baik keluarga dengan menuduh Tatiana agar lari dari tanggung jawab. Desis Sasongko menampar Radian, menambah perih bekas tamparan Tatiana di pipi kanannya. Aku juga tidak menyangka sikap Radian bakalan seperti ini, Om. Tatiana mengusap kedua pipinya yang basah. Dia memang sialan, desis Sasongko. Cabang bayi itu bukan milikku, Ayah, timpal Radian lantang. Pelacur ini sangat licik menimpakan masalah padaku. Radian, pekik Tatiana terkejut. Sasongko bakalan menendang putranya sendiri sampai terjengkang. Tatiana segera berjongkok dan terpekik melihat sudut bibir Radian yang mengucurkan darah. Namun Radian menipis kontak fisik Tatiana di tubuhnya. Lepas, sialan. Biarkan dia membusuk, Tatiana. Lelaki ini memang tidak tahu diri. Radian berdiri tanpa menerima bantuan dari Tatiana.
Lelaki itu meringsek ke sang songko demi menancapkan satu lirikan tajam. Aku memang tidak tahu diri. Setelah itu, Radian sengaja menabrak bahu ayahnya dan pergi melewati satu keluarga yang masih menikmati cuci mulut menuju pintu keluar. Dia memukuli setir terlebih dahulu sebelum membawa mobilnya lari dari tempat memuakkan itu. Apa kamu punya uang untuk membayar semua biaya rumah sakitnya? Maksudku bukan meremehkan keuanganmu, tapi kan kamu baru pindah. Iya, aku mengerti, potong Amira tersenyum. Tangannya melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam travel bag. Kamar dipesan oleh Radian. Dia bilang mau bayar pakai uangnya, namun karena sekarang mungkin dia sudah bahagia dengan rencana pertunangannya. Amira merasakan jemarinya ditangkap. Amira mendongak dan terkekeh geli. Oh ayolah Di, aku bisa bahagia tanpa seorang lelaki. Tapi kalian kan mulai dekat akhir-akhir ini. Kupikir kalian punya hubungan serius, ucap Diana tulus. Dia terlalu rumit Di, aku tidak bisa masuk ke dalam hidupnya semudah orang normal biasa. Amira memikirkan kembali Radian dan mendesah. Ah sudahlah, jangan mengajakku mengobrol terus. Aku harus sudah mengepak semua pakaian beberapa jam lagi supaya siang bisa langsung pulang. Aku kangen apartemen. Hai Bu, suara Araf membuat Amira dan Diana mendongak ke depan pintu. Nafas Amira tercekat saat putranya tidak datang sendiri. Radian yang datang dengan penampilan berantakan mengikuti dari belakang. Oh ada Radian, hai Rad, sapa Diana riang. Amira memilih melipat kembali pakaiannya dan tidak memandang Radian. Mana rincian biayanya? Tanya Amira pada Araf. Sudah kubayar, jawab Radian dingin. Mau tak mau, Amira terpaksa mendongak. Berapa yang harus kubayar padamu? Tidak usah, timpal Radian. Potong saja kalau gitu dari gajiku. Kalau kurang kamu bisa kirim berapa nominalnya. Aku bisa mengirimnya. Aku bilang tidak usah, ulang Radian tajam. Diana berdehem keras. Perempuan berpakaian formal itu pura-pura mencari sesuatu. Apa di sini ada air putih? Tenggorokanku serak sekali. Di sana, Bidi, jawab Araf menunjuk botol mineral di atas meja sebelah sofa, tepat di samping Diana sendiri. Oh, aku tidak melihatnya. Terima kasih, Araf. Sure. Interupsi yang dilakukan Diana, diam-diam Radian syukuri. Amira jadi tidak mengungkit-ungkit masalah uang lagi. Mau langsung ke apartemen? Tanya Radian dengan sorot mata tak lepas dari wajah Amira. Iya, jawab Araf membuat Radian kecewa. Dia ingin Amira yang menjawab. Mama, Om Radian mengajakku liburan, kata Araf memberi informasi. Wah, liburan? Sambar Diana riang. Dalam rangka apa? Dalam rangka syukuran Mama sudah bisa pulang, jawab Araf. Aku tidak bisa, timpal Amira berusaha menghindari tatapan menelisik Radian. Kenapa? Sambar Radian tajam. Semua permasalahannya mereka begitu banyak. Radian bisa frustasi kalau tidak pintar memanfaatkan waktu. Ya, tidak bisa saja, balas Amira ketus. Ya, kenapa tidak bisa? Padahal aku bisa ikut. Diana cemberut. Aku pikir Mama juga mau, timpal Araf mendesah kecewa. Kalian saja bertiga, usul Amira acuh tak acuh. Lah gimana? Orang yang baru sembuh kan saja kamu. Masa liburannya malah kita? Gak apa-apa, ucap Amira pelan. Lah gak seru. Kenapa gak bisa? Radian masih penasaran dengan alasan Amira. Amira menatap Radian dengan berani. Karena aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Tambah Radian semakin tajam. Karena aku tidak mau saja. Memangnya harus ada balasan? Alasan? Jawab Amira lebih dingin dibanding pertanyaan Radian. Tentu saja harus ada. Radian berseru lantang, penuh emosi, rasa sakit dan frustasi. Aku tidak mau pergi liburan dengan kalian karena ada kamu, Rad. Kamu sudah mau tunangan. Apa kamu mau berita di media memberitakan hubungan kita yang faktanya tidak ada dan akan berimbas menjelek-jelekkan nama Araf? Apa kamu mau, Rad? Tanya Amira dengan suara menggebu-gebu, penuh kemarahan. Amira tidak peduli bagaimana ekspresi terkejut Araf dan Diana melibatkannya sebegitu marahnya.
Amira hanya ingin Radian menghindar dari dirinya. Amira tidak ingin bertemu Radian lagi selamanya, di luar konteks pekerjaan pastinya. Bab 63. Liburan dan acara tunangan yang gagal. Aduh, perutku mulas sekali. Sepertinya aku belum sarapan, Raf. Bisa temani Bibi mencari sesuatu untuk dijadikan sarapan. Diana melotot gemas kepada Araf. Tangannya mengibas-ngibas menunjuk pintu keluar. Oke, Araf memungkas. Nah, Om Radian, aku mengantar Bibi Diana dulu. Kepergian dua orang itu seketika membuat suasana jadi tambah dingin. Kalian bisa pergi liburan bertiga. Amira angkat bicara. Dia sudah di batas kikuk, ditatap setajam itu oleh Radian. Apa kamu tidak ikut? Aku sudah bilang tidak, sahut Amira dingin. Janin Tatiana bukan milikku, Mir. Apa sebegitu susahnya percaya padaku? Radian tahu alasan kenapa Amira sangat dingin padanya. Kehamilan Tatiana telah merusak segalanya. Aku menonton berita tadi malam. Aku turut bersuka cita dengan rencana pertunangan kalian. Mir, erang lagian. Ayolah, kamu tahu pasti berita itu diatur ayahku. Apa yang harus aku lakukan, Rat? Apa aku kurang baik dengan mengizinkan kamu menemui Araf sesuka hati? Kamu minta apa lagi dari aku? Amirat jadi tidak berselera membereskan pakaian saking emosinya. Kepalanya pusing dan tubuhnya juga lemah karena beberapa hari tidak tidur nyenyak. Semua masalahnya ini juga menguras energinya. Pergilah liburan dengan kami, aku mohon. Biri Radian menelangsa. Kalau kamu tidak mau pergi karena ada aku, pergilah karena Araf. Kamu lihat kan, tadi ekspresinya sangat mengajakku pergi. Radian tiba-tiba mengacak rambutnya kasar. Kalaupun nanti aku akan jadi budak ayahku selamanya, setidaknya Araf sudah pernah merasakan dikelilingi orang tuanya secara lengkap. Araf, Amira memejamkan mata dengan sedih. Kenapa nasib putranya itu sebegitu pahitnya? 7 tahun hidup tanpa kepastian seorang ayah, dan saat tahu siapa identitas ayahnya, malah menerima kabar pahit kalau Raden hendak berkeluarga. Ini terakhir kalinya aku memohon, Mir, lakukanlah demi Araf. Amira menahan isak tangisnya dan memandang netra berkaca Radian. Kemudian Amira mengangguk dengan bola mata memandang vas bunga. Oke, apa? Raden memastikan dengan senyum bahagia terbit di celah bibirnya. Aku akan pergi demi Araf. Bisa dibilang mereka berlibur tanpa perencanaan apapun, tanpa diskusi mau kemana dan mencari apa. Tahu-tahu Radian sudah memesan tiket pesawat ke Raja Ampat dan mengurus penginapan dan segalanya. Apa ada kabar dari Diana? Tanya Radian menatap Amira. Amira menggeleng lesu. Dia tidak bisa dihubungi. Oh, mungkin dia sedang sibuk di kantor. Timpal Radian meraih koper yang Amira tarik. Mereka sedang di bandara. Penerbangan mereka sekitar setengah jam lagi. Tapi setidaknya dia harus mengaktifkan ponselnya, kerutu Amira kesal. Araf yang berjalan di samping Amira berdehem geli. Dia tahu kenapa Diana tidak datang ataupun mengaktifkan nomor ponselnya. Setelah membereskan barang-barang dari rumah sakit ke apartemen, Araf melihat Radian mengobrol di depan lift dengan Diana. Ayah kandungnya itu meminta Diana berpura-pura tidak bisa ikut liburan. Sebagai gantinya, Radian memberi 2 tiket liburan gratis ke Bali selama 1 minggu. Diana tentu saja menerima tawaran itu dengan senang hati. Namun karena Diana dikenal tidak bisa berbohong, jadilah ponselnya yang dimatikan dan tidak memberi kabar apapun pada Amira. Kamu kenapa senyum-senyum begitu, Raf? Tanya Amira, menyenggol bahu Araf di depan penitipan koper. Araf melirih Radian. Aku senang kita akan pergi liburan seperti keluarga sungguhan. Amira menggulung senyum dan tidak bisa menahan diri mengacak-acak rambut putranya.
Tanpa ketiga orang itu sadari, di balik punggung-punggung orang yang ramai memenuhi bandara, seorang berpakaian serba hitam baru saja membisikkan kamera mengabadikan momen satu keluarga itu. Apa kakinya yang sakit? Tanya Radian khawatir saat mereka keluar dari taksi dan menuju villa yang sudah Radian pesan. Sedikit, jawab Amira datar. Araf yang super excited melihat villa menghadap lautan lepas langsung hilang dari pandangan, meninggalkan ayah dan ibunya menyeret koper. Sini pegangan, suruh Raden mengulurkan sikunya. Mereka masih di lantai bawah yang mesti menaiki banyak tangga kayu untuk sampai ke lantai atas. Raden tidak percaya Amira bisa menaikinya tanpa terjungkal. Tidak usah, tolak Amira ketus. Aku pikir persetujuanmu untuk liburan lampu hijau kalau hubungan kita membaik, ucap Raden pelan. Tidak ya. Memangnya kamu mau aku bagaimana, Rat? Kamu mau bertunangan? Aku tidak sejalan yang ada di pikiran keluarga calon istrimu. Tapi nyatanya aku di sini, Mir. Aku lebih memilih liburan di sini dibandingkan mengurus pertunanganku. Itu tidak ada artinya bagiku. Itu ada artinya bagiku, Mir. Karena mungkin saja ayahku sedang merencanakan pemakamanku sekarang. Aku bisa saja mati karena menentang perintahnya, tapi aku tetap di sini kan? Teriak Radian emosi. Amira menunduk dan malah melanjutkan langkah meninggalkan Radian. Mir, Radian mengerang. Bisakah kita kembali normal seperti sebelum berita kehamilan Tatiana datang? Kamu tahu itu tidak mungkin. Setidaknya kamu bisa pura-pura demi Araf. Kenapa semuanya harus tentang Araf sih? Karena liburan ini memang untuknya, Mir. Ngeram Radian frustasi. Cobalah, Mir. Aku tahu kamu bisa sedikitnya pura-pura. Ya, aku bisa. Cipal Amira geram. Demi Araf, tambahnya mendesis. Esok harinya, Radian menepati janjinya, membawa Araf berkeliling melihat pulau-pulau di Raja Ampat. Araf pernah membaca di internet tentang keindahan pulau-pulau di Raja Ampat, dan rasanya senang sekali saat Radian menjanjikan menyusuri 4 pulau utama di sini, yaitu Pulau Wegio, Pulau Babanta, Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Raf, pakai ini dulu, seru Amira mencekal lengan Araf yang tidak sabaran hendak keluar dari villa. Itu apa? Tanya Raden baru masuk ke kamar. Mereka baru saja sarapan. Ini sunblock, jawab Amira memuntahkan krim berwarna putih itu ke telapak tangannya, menyuruh Araf duduk. Amira oleskan krim itu ke seluruh permukaan kulit Araf yang terbuka. Apa aku boleh minta? Raden duduk di sebelah Araf. Nih, kata Amira menyimpan krimnya di atas kasur. Tidak dioleskan seperti Araf, goda Raden tersenyum miring. Araf memandang Amira dengan senyum penuh. Amira diam-diam menghela nafas dan menyuruh Radian mendekat. Dengan hati-hati dan nafas tercekat, perempuan itu oleskan krim ke permukaan kulit lengan Radian tanpa berani menatap mata lelaki itu. Udah, seru Amira beranjak dan hilang di pintu. Radian terkekeh melihatnya. Sementara itu di tempat lain, acara pertunangan Tatiana dan Radian mengundang 500 undangan. Di tengah acara yang belum berlangsung, di dalam ruangan, keluarga Sasongko dan Ginanjar sebenarnya sedang tegang. Radian yang seharusnya datang 1 jam lalu kini belum menunjukkan batang hidungnya, pun nomor yang mendadak tidak aktif. Kemana sebenarnya putramu berada? Cecar Ginanjar menatap tajam Sasongko. Diam-diam, Sasongko mengumpat, berjanji akan memberi pelajaran pada Radian yang berani sekali mempermalukannya seperti ini. Dia mungkin sedang di perjalanan. Aku sudah menyuruh orang-orangku pergi ke rumahnya, dan putra sialanmu itu tidak ada, bentak Ginanjar emosi. Emosinya semakin memuncak saat matanya menatap putrinya yang tidak berhenti menangis. Tiba-tiba, pengawal Sasongko datang dengan nafas memburu. Sasongko tahu arti tatapannya berarti buruk. Dia mendekat dan membiarkan pengawalnya itu membisikkan sesuatu. Dasar Radian sialan, umpat Sasongko setelah mendengar informasi yang dibawa pengawalnya. Seret dari Radian ke hadapanku.
bentak Sasongko pada semua pengawalnya. "Kenapa?" tanya Ginanjar tajam. "Kita harus batalkan rencana tunangan sekarang karena Raden kabur. Tapi aku pastikan Raden akan kembali dan kita bisa melangsungkan kerjasama kita di atas pernikahan putra-putri kita." Di luar rumah Megah Ginanjar, tepatnya di taman luas yang menjadi tempat digelarnya acara tunangan Tatiana dan Radian, Rehan menjadi orang pertama yang sadar acara ini gagal total. Dia tahu karena mendengar rencana liburan Radian dan Amira. Rehan sendiri mencuri dengar saat mengunjungi Amira kemarin. "Paman," panggil Rehan pada Mawardi. "Rencana tunangan ini gagal karena pembelai pria kabur dengan perempuan lain." "Perempuan lain? Amira," jawab Rehan datar. "Oh ya?" kata Mawardi tersenyum miring. Ada binar kegembiraan di kedua mata lelaki tua itu.